Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Putriani, NPMC 0C0194046 dari Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Di sini yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, pada bab ini akan membahas tentang bagaimana proses cara penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk kasus yang dimana akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap perusahaan anak itu dianggap akuisisi pada nilai tercatat dari ekuitasnya. Jika ia diakui atau diakuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak akan ada yang namanya diferensial atau selisih, karena kita memberikan imbalan. Imbalan yang diserahkan ini atau yang dialihkan ini dialihkan ke perusahaan induk ke perusahaan anak berupa kas, itu sebesar nilai tercatat dari ekuitasnya perusahaan anak tersebut. Nah, akuisisi pada nilai tercatat ekuitas di sini terbagi dua dalam bab ini, yaitu yang pertama, ketika perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan dengan kepemilikan secara penuh. Ini biasanya terjadi jika induk perusahaan mengakuisisi 100% saham perusahaan anak. Di sini tidak dikenal adanya dengan kepentingan non-pengendali. Yang kedua yaitu ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan kepemilikan sebagian. Nah, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat atau sejak dia memiliki pengendalian terhadap perusahaan tersebut sampai dengannya berakhir pengendalian itu sendiri. Nah, di sini yang dimaksud dengan akuisisi pada nilai tercatat ialah imbalan yang dialihkan berupa kas atau berupa aset yang lainnya. Nah, imbalan yang dihasilkan ini imbalan yang nilainya sama besarnya dengan nilai tercatatnya entitas tersebut pada perusahaan. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi saja dan tidak akan mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Nah, pada jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasian ini hanya akan mencerminkan transaksi dengan pihak-pihak eksternal saja. Akuisisi dengan kepemilikan secara penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Pada PSA ke-65 di sana menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal yang diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Nah, jurnal eliminasi di sini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja, bukan pada setiap buku perusahaan. Nah, akun investasi ini perlu dieliminasi. Karena kenapa? Karena dari sudut pandang konsolidasi, suatu perusahaan tersebut tidak dapat melakukan investasi pada perusahaan dia sendiri. Jadi perlu melakukan jurnal eliminasi. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi ini hanya bisa dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian saja yang akan menunjukkan posisi aset, liabilitas, serta ekuitas konsolidasian.
Nah, proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh dari masing-masing entitas dalam konsolidasian. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jika suatu perusahaan memperoleh suatu pengendalian kepemilikan, perusahaan tersebut harus dengan di atas 50%, karena dalam praktiknya itu jarang ada mengakuisisi secara penuh atau 100% perusahaan tersebut. Menurut PSAK 65, kepentingan pengendali dan non-pengendali ini harus dipisah, contohnya dalam pembuatan laporan posisi keuangan. Di situ akan dibedakan atau dipisahkan yang mana kepentingan untuk kepentingan pengendali dan yang mana untuk kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali. Di sini kepentingan non pengendali yaitu ekuitas dari suatu perusahaan anak yang tidak dimiliki induk atau bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau secara menyeluruh oleh perusahaan induk, karena tidak mengakuisisi secara 80% berarti masih ada kepemilikan lain di perusahaan tersebut. Kepentingan non pengendali ini akan muncul pada saat kita membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah diakuisisi. Misalnya, di sini kita menggunakan ilustrasi PT Nusantara dan PT Andalas. PT Nusantara ini akan mengakuisisi 75% saham di PT Andalas. Adapun jurnal PT Nusantara saat mengakuisisi PT Andalas itu ialah mendebitkan investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan kas. Jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang kita buat laporan itu cuma satu, yaitu yang pertama untuk menghapus investasi pada entitas anak, menghapus ekuitas anak, saham biasa, saldo laba, dan modal saham. Karena mengapa? Karena mereka ini merupakan saldo normalnya di kredit, maka akan dicatat pada jurnal eliminasi di debit. Kemudian muncul kepentingan non pengendali pada jurnal eliminasi. Sini dimunculkan, bukan dihapuskan. Kepentingan non pengendali ini dimunculkan, bukan dihapuskan pada jurnal eliminasi. Karena kenapa? Contohnya di sini, karena investasi pada entitas anak dieliminasi sebesar 900 juta. Sementara entitas anak tersebut sebesar 1,2 miliar. Jadi selisih itu bisa dilihat, terlihat adanya kepentingan non pengendali dalam perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu kepentingan non pengendali ini harus dimunculkan pada jurnal eliminasi. Karena sesaat setelah akuisisi, maka laporan yang bisa dibuat itu hanya laporan posisi keuangan konsolidasi dan belum ada laporan keuangan lainnya. Nah, karena belum adanya aktivitas sesaat mereka sudah bergabung dengan perusahaan induk. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama ini sesudah akuisisi. Pada laporan keuangan tahun pertama setelah akuisisi mulai muncul akun-akun lainnya seperti sudah ada akun penjualan, penghasilan dari anak perusahaan tersebut dan akun lainnya karena sudah beroperasi atau beraktivitas. Lalu ada munculnya dividen. Dividen ini akan dibagikan oleh para pemegang saham perusahaan tersebut. Dan anak perusahaan tersebut akan membuat jurnal penyesuaian setelah diterima dividen tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.